sampai ke siapa ya? Sebentar saya akan lihat lagi. Oke, sekarang ini Syana. Memitigasi kemungkinan adanya KKN apakah kemungkinan itu diadakan pihak khusus yang bertugas untuk melakukan survei atas harga rata-rata suatu barang. Oke. Nah, pertama gini, mengenai harga tadi saya sudah sebutkan juga bahwa misalnya tadi contohnya adalah mengenai komponen yang kita boleh menyebutkan merek. Nah, harganya itu sudah tercantum di e-katalog. Itu sebenarnya harga rata-ratanya itu. Artinya gini, bahwa kalau kita kemudian masuk ke dalam e-katalog, ya, kita mau beli laptop, mereknya bisa bermacam-macam, harganya bermacam-macam, ya kan? Nah, kan bisa lihat di situ. Itulah harga yang memang sudah baku. Ada harga murah, ada harga mahal, ada harga di tengah-tengah. Semuanya harga yang resmi. Oke, itu yang sudah harga yang sudah diterima oleh masyarakat secara umum. Kalau harga yang di dalam e-katalog adalah harga yang sudah diterima secara umum. Oke. Nah, kalau kita membuat HPS, ya, harga perkiraan sendiri, kita juga biasanya akan membuat harga itu yang kira-kira sama dengan harga itu yang bisa diterima oleh masyarakat. Tapi kemudian ini adalah harga yang diterima oleh masyarakat secara umum. Dan kalian bisa lihat ya, namanya harga rata-rata. Harga diterima secara umum. Namanya rata-rata ya. Kalau kita membuat rata-rata itu ada orang yang memang penghasilannya besar, ada orang penghasilannya kecil. Ya kan? Ada orang yang mampu membeli masker harganya 1 lembar 50.000. Ada orang yang mampunya hanya membeli satunya 5.000. Nah, kalau di rata-rata bagaimana? 50 ditambah 5.000 sama dengan 55. Kalau dibagi 2 jadinya berapa? 28. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita membuat HPS-nya itu harganya 28, padahal ada juga masker itu harganya 5.000, berarti ada orang yang mampu membuat masker harganya 5.000. Kita membuat harganya 28, ketinggian. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan 5.000. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang mampu atau mau membeli harga masker 50.000, kan harganya kerendahan. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi kalau rata-ratanya itu sebenarnya kita melihat kepada harga yang memang sudah diterima oleh umum. Dan itulah harga yang ada di e-katalog. Oke, yang pertama itu. Dan kemudian harga itu kita harus coba lihat ada nggak harga standarnya di Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. Nah, kalau ada harganya di sana, kita kemudian akan bandingkan harga itu dengan harga di standar biaya. Ya, kalau kemudian pertanyaannya apakah ada pihak khusus yang bertugas melakukan survei? Nggak ada. Karena harga online itu, harga e-katalog kan sudah online tuh. Ya kan? Kita kemudian kan tidak mempersoalkan harganya itu kemahalan atau kemurahan. Kembali kemudian kepada selera, ya kan? Kepada kemampuan keuangan kita. Itu yang kemudian akan menjadi batasan bagi pemerintah untuk melihat harganya ketinggian atau enggak. Itu kan memang sudah ada referensinya. Meskipun kemudian kalau kita lihat kembali lagi kepada produksinya, produksi itu memang ada yang murah, ada yang mahal. Gitu ya. Nah, kemudian untuk penyaluran dana yang ditanyakan oleh Rosi. Penyaluran dana selama ini gini, kalau kontrak dengan pihak ketiga, ya, apakah dengan tipe kedua, atau tipe ketiga, atau tipe keempat, itu dua caranya. Yang pertama adalah kita memberikan uang muka dulu, ya, kita memberikan uang muka dulu di depan, kemudian setelah barangnya selesai, barangnya diserah terimakan, kita lunasi. Itu tipe pertama. Jadi penyalurannya hanya 2 kali. Yang pertama uang muka dulu dilakukan di depan sebelum pekerjaan dilakukan. Yang kedua penyalurannya dilakukan sebagai pelunasan setelah barangnya diterima. Jadi transfernya hanya dilakukan 2 kali. Itu tipe yang pertama. Nah, untuk tipe yang kedua adalah pertama diberikan uang muka dulu.
kemudian diberikan sesuai dengan termin, ya. Misalnya termin pertama dibayarkan sekian, kedua sekian, berikutnya nanti sampai dengan pelunasan sampai barangnya datang. Nah, apakah yang digunakan itu menggunakan tipe pertama atau tipe kedua? Boleh saja, sepanjang semuanya harus tertulis tercantum dalam dokumen tadi. Jadi kuncinya adalah di dalam dokumen yang ditandatangani bersama antara pihak Kementerian Lembaga dengan Kementerian Lembaga yang ditugasi, atau kementerian lembaga dengan ormas atau dengan kelompok masyarakat. Mereka harus diskusi dulu tata cara pembayarannya maunya seperti apa. Setelah didiskusikan dan sepakat, dituangkan dalam dokumen, itulah yang akan menjadi cara untuk pembayarannya, ya. Jadi dibayarkannya melalui transfer, bisa ditransfernya 2 kali, uang muka dan kemudian selesai, atau kemudian dilakukan melalui termin-termin sesuai dengan kesepakatan. Oke, itu tadi pertanyaan Rosi. Sekarang untuk Afifah Maulida. Kecil bahasa. Mengenai slide 20 terdapat catatan di bawahnya, jika tim pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan hingga masa kontrak berakhir, maka PPK milik tim pelaksana mampu dan kemudian memberikan kesempatan misalkan, nah untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang dari sisi waktu, kalau tadi contoh saya adalah ini pekerjaannya sudah direncanakan harusnya waktunya 12 bulan misalnya, tapi kemudian karena ada kebijakan PSBB dan pekerjaan itu harus ditunda dulu, kita menunggu sampai kondisinya kondusif misalnya, ya, sehingga waktunya nggak cukup, diselesaikan sampai tahun berikutnya, itu boleh. Nah, pertama, kalau boleh itu adalah kalau misalnya swaklola, ya, hanya boleh diperpanjang 90 hari. Jadi boleh melampaui tahun anggaran kalau di persyaratannya itu sudah diatur di sana, boleh dilakukan perpanjangannya sampai melewati tahun anggaran. Kalau sampai 90 hari itu boleh, tapi kemudian dicatatnya realisasi pada tahun ini. Jadi bisa gini, ini adalah kegiatan tahun 2020. Harusnya selesai Desember tahun 2020. Ya. Dan kemudian ternyata karena kemarin ada kebijakan PSBB dan waktunya tidak cukup, kegiatan itu akan diperpanjang lagi. Nah, boleh diperpanjang sampai tahun depan, tetap menjadi bagian realisasi tahun 2020, asal penyelesaiannya tidak lebih dari 90 hari. Jadi hanya dikasih kesempatan bulan Januari, Februari, atau Maret. Dan itu nanti secara administrasi akan dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan 2020. Kenapa seperti itu? Karena penyusunan laporan keuangan itu dibatasi sampai bulan Maret. Ya. Jadi sepanjang kegiatan itu yang diperpanjang tersebut bisa masuk ke dalam realisasi untuk laporan keuangan atau LKPP tahun 2020 di bulan Maret, maka itu diperbolehkan. Alokasinya tetap menggunakan alokasi tahun 2020, ya, dicatat sebagai realisasi tahun 2020. Nah, kalau kemudian pertanyaannya ini, jika penyelesaiannya melampaui tahun anggaran, lalu pembayaran atau pendanaan itu bagaimana? Nah, kalau kegiatan itu dilaksanakan harusnya di tahun 2020, tapi melewati sampai 2021, dibatasi sampai dengan bulan Maret, ya. Nah, alokasinya akan menggunakan sebagian dari alokasi tahun 2021. Tapi akan dicatat sebagai realisasi dari tahun 2020. Gitu, ya. Jadi kalau kontraknya sampai Desember, tapi kemudian dia minta waktu perpanjangan sampai bulan Maret, kontraknya harus dilakukan adendum namanya. Jadi dilakukan adendum dulu. Ya, tapi ini saya coba sebentar. Ini ada jawaban dari Rosi. Menjawab pertanyaan dari Afifah, apabila tahapan pelaksanaan dapat melampaui
batas akhir, namun untuk pendanaan harus selesaikan dulu koreksinya. Ya, jadi kembali lagi gini, memang ada kebijakan untuk kesinambungan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu harus selesai Desember 2020, karena ada lain satu dan lain hal yang dapat dipertanggungjawabkan alasannya, kegiatan itu dapat diperpanjang lagi, tetap menjadi bagian dari kegiatan tahun 2020 sepanjang waktu penyelesaiannya hanya 90 hari maksimal. Kalau lebih, maka dia akan menjadi bagian realisasi tahun 2021. Karena LKPP-nya sudah selesai disusun. Tapi kalau dia masih bisa dimuat dalam LKPP tahun 2020, maka dia menjadi bagian realisasi tahun 2020. Syaratnya adalah bahwa masa waktu yang ada atau tercantum dalam kontrak itu harus dilakukan adendum sebelum tahun anggaran berakhir. Jadi sekarang Desember, ya harusnya selesai tanggal 30 Desember misalnya, maka kemudian kontraknya itu harus dilakukan adendum atau perubahan. Di situ disebutkan bahwa kegiatan ini dapat dilanjutkan sampai dengan bulan Maret 2021. Jadi syaratnya harus dilakukan adendum dulu. Kalau tidak dilakukan adendum, maka tidak bisa dilanjutkan. Berarti Pak dilakukan revisi anggaran enggak Pak? Iya, namanya adendum itu adalah sebagai syarat untuk melakukan revisi. Oh iya Pak. Ya. Oke, terus kemudian. Terima kasih Pak. Sama. Nah, kemudian ini ada jawaban dari Agdan nih. Kalau kemudian belum selesai, maka meminta pemberian uang muka dengan jaminan. Nah, ini adalah gini, kalau uang muka dengan jaminan itu sebenarnya sudah ada wacana untuk dihapus ya. Bahwa ini sebenarnya sesuatu yang memang menyulitkan. Bahwa tidak semuanya harus seperti itu. Untuk jaminan-jaminan ini, itu menjadi syarat kalau kegiatan itu sifatnya dengan penyedia. Kalau swaklola itu tidak perlu. Ya, nanti kita akan kembali lagi ya, akan coba saya jelaskan lagi minggu depan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan jaminan itu kalau kita melakukannya dengan penyedia. Kalau kegiatan yang dilakukan secara swaklola, kita tidak memerlukan adanya jaminan-jaminan itu. Ya, meskipun swaklola dengan adanya ormas, dengan kelompok masyarakat, dengan KA yang lain, ya, tetap saja itu kita tidak memerlukan adanya jaminan. Karena kita tetap sebagai swaklola itu berarti kita yang bertanggung jawab pada alokasi anggarannya. Yang ada jaminan itu adalah kalau yang melakukan adalah pihak ketiga, dan pihak ketiga itu dianggap memiliki uang sendiri. Gitu. Kalau ini kan enggak, uangnya tetap menjadi uangnya kemudian lembaga yang memberikan kegiatan itu. Jadi ini kasusnya berbeda ya. Untuk Agdan mohon dilihat kembali bahwa yang dengan jaminan-jaminan itu lebih kepada pekerjaan yang dilakukan dengan penyedia. Jadi kontrak itu adalah kontrak dengan penyedia. Kalau ini adalah kontrak antara PPK dengan yang diberikan pekerjaan sebagai tim pelaksana. Nah, kalau ini ada pertanyaan dari Alvira. Kalau tidak sesuai dengan spesifikasi, nah, kalau tidak sesuai dengan spesifikasi itu kan nanti ada tim pengawasnya. Nah, gampangannya gini, kalau sudah di akhir baru kita sadar, ini nggak sesuai dengan speknya. Maka kemudian pihak panitia atau pejabat yang menerima barang kan berhak untuk menolak. Ya, kalau berhak menolak berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan dan nanti akan menjadi kerugian bagi pihak yang telah diberikan pekerjaan itu. Jadi kalau misalnya spek itu cocok atau enggak dan kita baru tahunya pada saat diserah terimakan, kita berhak untuk tidak menerima. Boleh tidak menerima. Boleh untuk tidak menandatangani berita acara serah terima. Jadi kemudian akan dikembalikan pada pihak yang telah diberikan pekerjaan itu untuk menyesuaikan kembali dan uangnya harus dibiayai oleh pihak yang telah diberikan pekerjaan itu, gitu ya. Kemudian untuk HPS ya harganya sesuai dengan harga pasar karena kita kan sudah punya e-katalog yang sudah diakui secara umum, itu yang digunakan sebagai
harga perkiraan sendiri, ya. Meskipun kembali lagi harga perkiraan sendiri itu karena dianggap sebagai harga rata-rata, tentu saja ada harga yang murah, ada harga yang mahal, ya. Dan tadi saya bilang itu sebagai celah untuk melakukan korupsi. Meskipun kita juga harus berpikiran positif ya, tidak semuanya begitu. Kalau kegiatan itu disubkontrakkan itulah saya bilang bahwa berarti di sini ada kesalahan mengenai harganya kegedean. Tapi jangan beranggapan bahwa semua kemudian dilakukan subkontrak, tidak begitulah ya. Saya hanya memberikan contoh saja bahwa aturannya itu memperbolehkan. Justru aturan memperbolehkan itulah yang kemudian membuat celah bahwa inilah kesempatan untuk melakukan markup harga dan kemudian ada bagian uang negara yang kemudian akan masuk ke kantong-kantong pribadi. Itu kira-kira maksud saya. Nah, saya akan cek dulu ya. Akan cek dulu siapa-siapa yang sudah saya jawab, siapa yang belum. Sarah Hafizoh sudah. Ya, saya sambil tandai sebentar ya, mohon sabar dulu. Sarah Hafizoh nomor terus kemudian Kebiani, terus Afifah sudah, terus kemudian Safa sudah, Afifah lagi sudah, Safa sudah, Kebian sudah, kemudian Syana sudah, Rosi, oke.